Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Cak Nur sayang umat Malang. Itu adalah judul tulisan saya yang dimuat oleh majalah Panji Masyarakat dengan cover ini, yaitu majalah Panji Masyarakat nomor 535, terbit 1 April 1987, dan memuat tulisan saya, Cak Nur sayang umat yang Malang. Tulisan itu saya buat berdasarkan dengan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah Jumat, tulisan-tulisan tanggapan beberapa orang, baik melalui koran dan majalah, yang saya terima dan saya baca tatkala saya berada di Medan. Karena saya berada di Medan tahun 1986 sampai 1989. Semua tulisan, semua khutbah Jumat, semua ceramah-ceramah yang diadakan di masjid, di musola, hampir semuanya mengkritisi secara negatif pendapat hasil perenungan Nurholis Majid atau disapa akrab dengan Cak Nur. Itulah yang melandasi tertulisnya sebuah artikel berjudul Cak Nur sayang umat yang Malang. Tahun 1990 saya pindah ke Jakarta. Pada saat itu saya berpikir bahwa tidak fair jika saya mengkritik pendapat seseorang tapi saya belum pernah ketemu orang itu, atau saya belum pernah membaca secara serius tulisan atau buah pikirannya tersebut. Semuanya saya persepsikan berdasarkan pendapat orang, kata orang, tulisan orang, dan komentar-komentar orang yang belum tentu dia sendiri membaca hasil perenungan Nurholis Majid dengan baik, atau belum tentu diskusi secara akrab untuk mencari titik temu apabila ada perbedaan pendapat. Kembali lagi tahun 1990-an saya kembali ke Jakarta dan saya memulai mengikuti kegiatan dimanapun Nurholis Majid melakukan ceramah, diskusi, atau pengajaran-pengajaran. Diskusi rutin setiap bulan diadakan sekali, yang diberi judul Klub Kajian Agama. Klub Kajian Agama atau KKA ini senantiasa menghadirkan dua pembicara. Satu, seseorang di bidangnya, kemudian sebagai pendamping, pembicara pendamping adalah Dr. Nurholis Majid. Misalnya ini KKA atau ucapan akrab bagi kelompok kajian agama. Ini KKA yang ke-28 tahun ketiga 1989. Judulnya Konsep-konsep Kosmologis dalam Al-Quran. Yang membawa makalah ini adalah Profesor Dr. Ahmad Baiquni dan Dr. Nurholis Majid. Senantiasa itu kalau menghadiri diskusi kajian agama. Dan nanti pada episode yang lain akan saya bahas khusus tentang masalah klub kajian agama KKA Paramadina ini. Kembali lagi, selama
bertemu dengan Nurcholish Madjid, baik rutin setiap bulan sekali di kelompok kajian agama, ataupun diskusi-diskusi di mana saja Nurcholish Madjid selama berada di Jakarta, melakukan ceramah atau mendiskusikan buku dan lain sebagainya, saya senantiasa hadir. Bahkan ada kelakar Cak Nur mengatakan, sampai ini apa tidak punya rumah, kok setiap hari ketemu. Dari interaksi langsung, baik diskusi secara langsung maupun membaca tulisan-tulisannya, hanya satu kata yang bisa saya ucapkan. Apa itu? Malu. Malu karena ilmu saya yang sangat minim di bidang keislaman. Ditambah lagi ketika saya menanggapi hasil pikiran orang yang ilmunya bagaikan samudera itu hanya berdasarkan kata orang, ceramah-ceramah orang, komentar-komentar orang, menjadi persepsi saya tentang hasil pikiran seorang Nurcholish Madjid. Sehingga sekali lagi saya ucapkan, ketika sering bertemu dan berinteraksi, hanya satu kata yang saya simpulkan dari pertemuan-pertemuan tersebut, yaitu rasa malu. Karena apa yang saya persepsikan itu tidak sesuai dengan yang sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Nurcholish Madjid. Misalnya saja, istilah atau jargon yang sangat kontroversi dan sampai hari ini mungkin masih dibicarakan orang, yaitu tentang ceramah Nurcholish Madjid pada halal bihalal tahun 70-an, mengungkap sebuah jargon Islam yes, partai Islam no. Bagi orang yang memiliki persepsi dari potongan-potongan berita, dari potongan-potongan pendapat orang tentang gagasan atau hasil perenungan Nurcholish Madjid, sehingga memiliki persepsi yang negatif, maka ketika mendengar Islam yes, partai Islam no, pasti kebanyakan orang akan mengatakan Nurcholish Madjid anti terhadap partai Islam. Jadi kalimat Islam yes, partai Islam no, dipenggal yang bagian akhir berarti Nurcholish Madjid anti kepada partai Islam. Padahal kalau kita mau berdiskusi, ketemu, atau membaca dari pikiran-pikiran Nurcholish Madjid berkaitan dengan hal tersebut, tidak seperti itu kesimpulan yang bisa kita peroleh. Bagi generasi yang tidak pernah ketemu Nurcholish Madjid, atau bagi generasi yang pernah sezaman dengan Nurcholish Madjid tapi tidak pernah bertemu atau tidak pernah serius menekuni teks aslinya apa yang dimaksud dengan Islam yes, partai Islam no itu, hari ini kita bisa melihat di dalam ensiklopedia Nurcholish Madjid volume yang ke-3, subbab yang berjudul Partai Islam. Dalam ensiklopedia Nurcholish Madjid volume ke-3, subbab Partai Islam ini dikatakan kaum muslimin Indonesia sekarang ini telah mengalami kejumutan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran agama Islam, dan kehilangan psychological striking force dalam perjuangannya. Sebuah dilema segera dihadapkan kepada umat Islam.
apakah akan memilih menempuh jalan pembaruan dalam dirinya dengan merugikan integrasi yang selama ini didambakan? Ataukah akan mempertahankan dilakukannya usaha-usaha ke arah integrasi itu, sekalipun dengan akibat keharusan ditolerirnya kebekuan pemikiran dan hilangnya kekuatan-kekuatan moral yang sangat ampuh. Tidak bisa dipersatukannya antara keharusan pembaruan dan integrasi ialah kenyataan bahwa bila suatu inisiatif pembaruan telah diambil oleh sebagian umat, maka sebagian yang lain akan mengadakan reaksi kepadanya. Berkali-kali sejarah telah menunjukkan kebenaran hal itu. Salah satu kenyataan yang menggembirakan tentang Islam di Indonesia dewasa ini ialah perkembangannya yang demikian pesat, terutama dari segi jumlah pengikutnya secara formal. Daerah-daerah yang dahulunya tidak mengenal agama ini sekarang mengenalnya, malahan menjadikannya sebagai agama utama bagi penduduknya, di samping agama lainnya yang telah ada sebelumnya. Dan kalangan dari tingkat sosial yang lebih tinggi sekarang ini semakin menunjukkan perhatiannya kepada Islam. Jika tidak mengamalkan sendiri, setidak-tidaknya demikianlah dalam sikap-sikap resmi mereka. Tetapi sebuah pertanyaan dari pihak kita tetap meminta jawaban, yaitu sampai di manakah perkembangan akibat daya tarik yang jujur dari ide-ide Islam yang dikemukakan oleh para pemimpinnya itu, lisan maupun tulisan. Ataukah perkembangan kuantitatif Islam itu dapat dinilai sebagai tidak lebih daripada gejala adaptasi sosial karena perkembangan politik di tanah air akhir-akhir ini, yaitu kalahnya kaum komunis yang memberikan kesan kemenangan di pihak Islam? Dan adaptasi sosial itu juga telah terjadi pada zaman Orde Lama. Sebab Presiden Soekarno pada waktu itu selalu dengan penuh kegairahan menunjukkan interestnya kepada Islam, juga kepada Marxisme. Apapun dugaan orang tentang motif yang ada di belakangnya. Jawaban atas pertanyaan itu mungkin sekali dapat ditemukan dengan meletakkan pertanyaan berikut. Sampai di manakah mereka tertarik kepada partai-partai atau organisasi-organisasi Islam? Kecuali sedikit saja, sudah terang mereka sama sekali tidak tertarik kepada partai-partai atau organisasi-organisasi Islam. Sehingga perumusan sikap mereka kira-kira berbunyi, Islam yes, partai Islam no. Jadi, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak memperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide-ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi absolut memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi, partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan ada yang memiliki image sebaliknya. Artinya, jargon yang diucapkan oleh Nurcholish Madjid, Islam yes, partai Islam no, bukan ide dia untuk
dipaksakan kepada publik menerimanya. Tetapi justru sebaliknya, Nurcholish Madjid melihat gejala itu di masyarakat luas dan kemudian dibuatnya secara ringkas dan mudah dicerna dengan sebuah jargon Islam yes, Partai Islam no. Saya ulangi, Islam yes, Partai Islam no, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dan tercatat di dalam ensiklopedia Nurcholish Madjid volume ketiga subbab Partai Islam, menunjukkan bahwa jargon Islam yes, Partai Islam no merupakan hasil penyederhanaan seorang Nurcholish Madjid melihat umat di dalam memahami partai-partai yang diasumsikan berwawasan keislaman yang sangat kental. Jika itu yang kita baca, maka kesimpulan yang tadi mengatakan bahwa Nurcholish Madjid membenci Partai Islam sangat salah besar. Atau kalau istilah saya, kalau itu kesimpulan saya, maka saya menjadi malu setelah saya membaca yang sesungguhnya dimaksud oleh Allahyarham Nurcholish Madjid. Itulah penjelasan yang tertulis dan sampai hari ini bisa kita lacak keberadaannya. Selain daripada itu, perlu juga bagi generasi saat ini memahami situasi sosial politik pada saat itu. Pada tahun 1970-an, tatkala Nurcholish Madjid mengeluarkan jargon Islam yes, Partai Islam no, peserta pemilu tahun 1977 itu hanya ada 3 partai politik peserta pemilu. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua adalah Golongan Karya, walaupun pada saat itu belum mau menamakan dirinya sebagai partai, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia, yang sekarang menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Persatuan Pembangunan nomor 1 dengan lambang bendera bergambar Ka'bah. Partai Golkar atau Golkar pada saat itu dengan lambang benderanya pohon beringin bernomor urut 2. Dan yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia yang bergambar kepala banteng. Jadi itulah situasi sosial politik peserta atau partai peserta pemilu. Hanya 3. Partai Persatuan Pembangunan yang bergambarkan Ka'bah sudah bisa dipastikan dipersepsi sebagai partai yang menjunjung tinggi keislaman. Golongan Karya yang pada saat itu tidak mau menyebut dirinya sebagai partai, dianggap tidak jelas, dan Partai Demokrasi Indonesia yang ditarik ke belakang merupakan ada benang merahnya dengan Partai Nasional Indonesia, jadi beraliran kebangsaan. Dari 3 partai itu menjadi situasi kaum muslimin sangat tercekam dan difokuskan kepada satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga di khutbah-khutbah Jumat, di pengajian-pengajian masjid dan musola, apalagi di dalam mimbar-mimbar kampanye, ditawarkan dan diajak, bahkan ditanamkan kepada umat bahwa bila tidak memilih
Partai Persatuan Pembangunan yang bergambarkan Ka'bah, maka dianggap sesat. Bahkan di mana-mana memanipulasi ayat Al-Quran itu terjadi. Misalnya saja, ada ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-35. Wala taqroba hadihi sajarota fatakuna minat tolimin. Yang artinya, jangan kamu mendekati pohon ini karena nanti kamu menjadi tersesat. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 itu, kalau kita baca ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati seluruh fasilitas kecuali mendekati pohon yang terkenal disebut dengan pohon khuldi itu. Wala taqroba hadihi sajarota. Jangan kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minab dolimin, karena nanti kamu menjadi tersesat. Itulah ajaran atau pendapat yang diberikan setiap saat kepada kaum muslimin. Seakan-akan Islam yang menjadi agama rahmatan lil alamin itu dikecilkan menjadi hanya sebuah partai yang namanya Partai Persatuan Pembangunan karena gambar lambangnya adalah Ka'bah. Sekali lagi, Islam yang begitu menjadi rahmatan lil alamin direduksi sedemikian rupa hanya menjadi sebuah partai. Dan lebih tragisnya lagi, keselamatan hidup di dunia dan akhirat hanya digantungkan kepada partai itu. Ini menunjukkan bahwa seorang Nurcholish Madjid sedang mendesakralisasi posisi partai di hadapan umat. Partai yang begitu dianggap sakral, karena kalau tidak memilih ini, maka keselamatan di dunia dan di akhirat akan terancam. Kalau tidak memilih ini, menjadi orang yang sesat. Dengan adanya pemahaman yang senantiasa terus-menerus seperti itu, maka umat menjadi mensakralkan keberadaan sebuah partai. Padahal di dalam ajaran tauhid yang la ilaha illallah, tidak ada yang sakral. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, partai, tidak ada yang sakral. Illallah, hanya kecuali Sang Maha Pencipta saja. Jadi, situasi sosial politik yang umat diarahkan kepada jalan mensakralkan sebuah partai telah didesakralisasi oleh Nurcholish Madjid dengan sebuah jargon yang sangat tepat. Islam yes, partai Islam no. Itu adalah salah satu contoh kesalahpahaman kita di dalam menanggapi atau mempersepsikan pendapat orang lain. Padahal di dalam Al-Quran, kalimat tabayun, kalimat untuk mengklarifikasi itu bertebaran sedemikian rupa. Tetapi di dalam kehidupan kenyataan ini, kita sering melupakan ayat yang kitabnya senantiasa kita baca itu. Akhirnya, dengan kemajuan teknologi dan dengan terkodifikasikannya, bahkan di dalam bentuk entry, pendapat-pendapat, hasil perenungan pikiran Cak Nur, maka kita saat ini bisa dengan mudah, cepat
dan tepat sesuai dengan apa yang dimaksud dengan menelusuri dan mencermatinya kembali. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.